kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, pada hari ini kami berkumpul kembali persembahkan jiwa saudara kami almarhum Hendrikus Adam dalam Ekaristi Kudus ini yang telah memanggil kurang lebih 17 hari yang lalu. Dengarkanlah doa kami dan curahkanlah belas kasih-Mu kepadanya. Ia telah meninggal sebagai pengikut Kristus, supaya ia tetap bersatu dengan Kristus dalam persekutuan para kudus. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan, baca pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Hai engkau, manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk itulah engkau telah mengikarkan ikar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus. Aku memperingatkan engkau, taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saat itu akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut dan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat Dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Laguan Bacaan nomor 214. 214. Bahagia manusia. 1, 2, 3. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Silakan berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya,
bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 16 ayat 19 sampai ayat 31. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Farisi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga oleh karena pewartaan Injil suci ini, iman kita akan Kristus Yesus semakin diteguhkan. Amin. Oh, pakai masker semua. Pakai masker semua. Tim kesehatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Tim kesehatan. ada istilah sederhana yang sering diungkapkan di dalam bahasa Jawa, urip mampir ngopi. Hidup itu mampir minum, gitu, seperti mampir minum. Tapi ternyata tidak hanya sekedar mampir minum, ternyata hidup itu juga adalah perjuangan dalam iman untuk meraih hidup yang kekal. Itu kurang lebih yang dikatakan dalam bacaan pertama oleh Santo Paulus kepada umat di Timotius, kepada Timotius. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam perumpamaan kita melihat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil itu satu yang tidak lazim, ya, karena perbedaan sangat mencolok antara orang miskin dengan Lazarus yang miskin dengan orang kaya itu.
baik ketika hidup Siapa yang diam di rumah? maupun ketika sudah meninggal. Lunas. Sementara orang kaya dalam kemewahannya, dia tidak Tanah. mengalami kesulitan ketika masih hidup, tapi terjadi pembalikan ketika meninggal, kemudian dia justru sangat menderita. Apa kesalahan orang itu? Yang masuk rumah. Kalau kita melihat perumpamaan, Masih belum kawin Pak. Masih bujang. kesalahannya sebenarnya hanya satu hal. Dia tidak mengusir Lazarus. Lazarus dibiarkan begitu saja oleh dia. Tapi satu kesalahannya, dia tidak peduli dengan Lazarus itu. Dia tidak memperdulikan Lazarus, orang yang miskin itu. Sehingga Lazarus, anjingnya pun menjilat boroknya, dan Lazarus makan dari remah-remah yang jatuh dari mejanya. Ya kan Bapak Ibu, hal macam begini kan Tuhan Yesus ini memberikan perumpamaan kepada kita. Ya, dari pengalaman empiris memang susah menemukan yang mereka orang yang seperti itu. Tapi akibat ketidakpedulian itu ternyata efeknya luar biasa. Nah, kita di dalam kehidupan, karena Tuhan Yesus pernah juga mengatakan, orang siapa tidak memperhatikan dia ini yang paling hina dari saudaraku, dia tidak memperhatikan aku. Perumpamaan Lazarus dan orang kaya sungguh mengkontraskan hal itu. Ada kesaksian para nabi, katakan, baiklah bahwa orang mendengar itu. Kita dibacakan kitab suci setiap dalam ibadat. Kita mendengarkan pengajaran-pengajaran, menerima sakramen-sakramen suci. Itu kita lakukan. Dan kalau kita sebagai pendengar dan melaksanakan itu sudah cukup. Menjadi bekal yang baik. Tapi menggerakkan orang agar dia peduli, ternyata bahwa itu ada sesuatu yang dalam dirinya. Kalau kita seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang menggerakkan kita untuk berbuat? Iman kita, kan? Kalau kita menolong orang lain, karena kita beriman pada Kristus, bukan apa-apa gitu. Karena iman itu menggerakkan. Saudara kita Bapak Hendrikus Adam ini, orang yang tergerak hatinya, peduli dengan lingkungan, maka bergabung di Walhi, wahana lingkungan hidup Indonesia. Dan tentu bertabrakan dengan banyak yang punya kepentingan di situ, sebagai pemerintah, perusahaan-perusahaan besar, orang-orang berduit, dan tabrakan-tabrakan itu dalam konteks tertentu ya, bisa jadi konflik, bisa silent konfliknya, bisa juga secara terang-terangan. Dan ada aktivis lingkungan yang akhirnya terbunuh oleh karena perjuangan negara. Baik. Tentu itu adalah karena hati tergerak oleh karena iman. Karena sekarang ini lingkungan memang sedang tidak baik-baiknya. Nah, salah satu yang berjuang dan concern di situ adalah saudara kita Bapak Hendrikus Adam ini selama hidupnya 43 tahun kalau salah ya, sampai kemudian beliau meninggal. Kepedulian untuk lingkungan itu juga diserukan oleh Bapak Paus kita dengan membuat ensiklika Laudato Si. Anda boleh cari dan Anda baca itu. Karena sekarang Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kerusakan lingkungan sudah sangat masif. Yang terakhir kemarin, ini Raja Ampat, perkenalkan. Bagaimana daerah yang menjadi surga seperti itu bisa hancur. Siapa yang mengizinkan? Ya orang punya kekuasaan lah. Siapa yang mengerjakan? Orang yang punya duit. Tidak mudah untuk menghentikan ini, dan sekarang dihentikan. Kira teman-teman yang berjuang di Walhi, yang punya concern dalam aktivitas lingkungan, sangat punya perhatian tentang itu. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, bukankah ini juga warisan saudara kita
Hendrikus Adam. Dan siapa akan meneruskan itu? Siapa yang terpanggil lagi hatinya? Dan saya kira dia juga bergerak karena imannya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan pertama, tandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Dan untuk itulah engkau telah dipanggil. Itu kata Paulus kepada Timotius. Hidup kita memang tidak hanya mampir ngombe saja, tapi kita juga berjuang untuk meraih hidup yang kekal itu dengan cara kita, profesi kita masing-masing, dengan cara hidup kita. Memang sudah terkasih, ada juga yang punya keyakinan bahwa berbuat baik itu hanya menambah sedikit saja katanya. Yang penting iman. Tapi Tuhan juga memperhitungkan ternyata perbuatan baik. Dengan peristiwa orang kaya yang tidak peduli dengan Lazarus, yang akhirnya apa? Orang kaya itu tidak masuk ke dalam kerajaan itu, tidak duduk di pangkuan Abraham. Apa perbuatannya? Hanya tidak peduli. Rupanya ketidakpedulian kita berefek besar dalam hidup itu. Dan bahkan dia minta, ada 5 lagi keluargaku di rumah, tolong ingatkan dia. Jadi dalam perumpamaan itu dikatakan, sekalipun ada orang kemudian bangkit atau orang mati, ingatkan mereka, mereka tidak akan bertobat kalau mereka tidak mendengar kesaksian para nabi. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, pengajaran-pengajaran iman perlu kita mendengarnya. Itu yang membentuk kita. Dan kita melihat bahwa hidup kita tidaklah abadi. Kenangan apa yang orang akan ingat pada kita? Itulah yang kita lakukan sekarang. Kalau saudara kita Hendrikus Adam, kenangannya adalah bahwa dia adalah orang yang memperhatikan lingkungan, banyak, termasuk juga mengadvokasi orang-orang yang bermasalah, ya, perebutan lahan dan lain-lain. Itulah kenang-kenangan kita dengan beliau. Dan itu sudah sangat membantu banyak orang-orang kita di pedalaman. Nah, apa? What next dari semuanya ini? Mari Bapak Ibu terkasih, kita persembahkan saudara kita, Bapak Adam di hadapan Tuhan, apa yang sudah dia lakukan untuk menolong banyak orang, dan juga peduli dengan lingkungan hidup, ekologi, juga itu juga memberikan berkat yang besar bagi dia, menghantar dia untuk bersama-sama tinggal dengan Tuhan dalam kebahagiaan abadi. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudaraku terkasih, mari kita sampaikan doa-doa kita di hadapan Bapa. Maaf, kita pemberkatan rumah. Setelah itu nanti baru dan doa umat. Mohon keluarga untuk mengangkat air dan juga garam ini yang akan kita berkati. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah asal dan sumber hidup jiwa warga kami. Kami mohon kuduskanlah air ini, supaya boleh kami gunakan sebagai ungkapan iman kami. Sudilah menganugerahkan pengampunan atas dosa kami, serta perlindungan terhadap segala kesakitan dan godaan roh-roh jahat. Demi kasih sayang-Mu ya Allah, berilah agar dalam hati kami senantiasa mengalir air hidup yang menyelamatkan, supaya kami menghadap Engkau dengan hati yang suci murni, dan mengelakkan segala bahaya yang mengancam jiwa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjuklah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa yang menggunakan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Mari kita mohon berkat Tuhan untuk rumah ini. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, dalam hidup di dunia ini, Engkau telah memperkenankan kami mengalami kebaikan-Mu, serta memuji keagungan-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang tahu berterima kasih untuk semua yang Kau perbuat bagi kami. Pandanglah dengan rela akan semua orang yang menaruh harapannya padamu. Sudilah memberkati rumah kediaman ini. Serta lindungilah semua penghuninya. Anugerahkanlah kepada mereka damai-Mu. Jauhkanlah dari mereka perbuatan-perbuatan yang salah. Dan bebaskanlah mereka dari yang jahat. Berikanlah mereka bagian dari harta milik kehidupan sekarang ini. Serta berkat bukalah hati mereka terhadap kesusahan sesama. Ya Bapa, janganlah membiarkan kami lupa bahwa rumah kediaman kami di dunia ini sekali waktu akan dibongkar. Dan kami terpanggil untuk suatu kehidupan bersama di Kau sepanjang masa. Kami mohon semuanya itu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan berkeliling untuk bersih ruangan di rumah ini, diiringi dengan doa. Salam Maria. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Allah mengasihi dan mencintai kita, dan Dia telah memanggil saudara kita, Bapak Hendrikus Adam, dari habitatnya. Dan mari kita sampaikan doa-doa kita untuk keselamatan jiwa dia. Ya Tuhan, kami percayakan saudara kami yang telah Kau panggil 17 hari yang lalu ke dalam kerahiman-Mu. Semoga Engkau berkenan menerima arwahnya dalam pangkuan kasih-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ampunilah dosa hamba-Mu Hendrikus Adam yang telah Kau panggil. Semoga kasih-Mu yang selalu ingin mencari dombanya yang hilang dan tersesat menguatkan iman kami yang masih dalam penjarahan hidup ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Berkatilah dan kuatkanlah keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkannya. Semoga teladan baik yang telah dihidupi oleh saudara kami yang telah Kau panggil dapat diteruskan oleh saudara-saudarinya, sahabat, tetangga, dan kami semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kami yang masih dalam peziarahan, semoga kami semakin menyadari kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami tidak menyia-nyiakan kebaikan-Mu dalam hidup kami, namun meneruskan kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, serta orang-orang yang Kau percayakan kepada kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang makasih, demikianlah doa-doa yang kami aturkan bagimu. Semoga Engkau menyediakan telinga mendengar doa-doa kami dan mengabulkannya. Lewat perantaran Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita satukan doa ini dengan persembahan roti dan anggur. Lagu persembahan nomor 91. Kristus kurban cintanya. 1, 2, 3. Kristus kurban cintanya, wafat sampai mati. Isa ibina untuk dosa kita. Pada hari ketiga, Kristus hidup lagi, dimuliakan Bapanya, bangkit dari mati. Kematian dikalahkan oleh Kristus Putra Tuhan. Kristus bangkit dan hidup, penuh bahagia, hendak mempersiapkan bahagia kita. Kristus akan kembali pada akhir zaman. Kita dibangkitkan
kematian dikalahkan oleh Kristus Putra Tuhan. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang kekal dan kuasa, Putramu telah memberikan dirinya kepada kami sebagai roti yang menghidupkan dan mencurahkan darahnya sebagai minuman yang menyelamatkan. Kasihanilah hamba-Mu, almarhum Hendrikus Adam, dan selamatkanlah dia berkat korban Kristus yang kami rayakan ini, sebab Kristuslah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Di kursi silakan berdiri. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami dilahirkan oleh kuasa ciptaan-Mu. Hidup kami diatur oleh kebijaksanaan-Mu. Dan atas ketentuan-Mu pula, kami kembali menjadi tanah sebagai akibat dosa. Namun kami sudah ditebus oleh wafat Putramu, kami akan dibangkitkan supaya ikut serta menikmati kebahagiaan mulia bersama Yesus Kristus Tuhan kami. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan uskup kami Agustinus Agus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, almarhum Hendrikus Adam,
yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih-Nya kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdiri sampai komuni. Kita menyanyikan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Damai Kristus. Damai Kristus. Damai Kristus. Damai Kristus. Damai Kristus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi sabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Bapak Ibu, saudara saudara terkasih, kita akan menyambut komuni kudus. Komuni ini hanya berlaku bagi yang beriman Katolik. Ini mohon maaf jika ada yang bukan Katolik dan hadir, duduk di tempat dan tidak menyambut komuni ini. Untuk anak-anak kita yang minta diberkati, kita akan hadirin tangan di depan dada seperti biasa. Silakan berdiri juga. Yang di dalam rumah, pastor yang akan mendatangi, yang di luar, pastor berdiri di awal pintu itu, dan Anda yang mendatangi pastor. Demikian, terima kasih. Boleh. Tuh. Ini foto kami dulu. Lahir Pak Primus, orang ganteng. Lagu komuni kita lihat 547. Ya, namamu Maria, Bunda yang ku cinta. Merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidupi batinku. Dalam hatiku nomor 542. Salam Maria,
2:3. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, dalam Ekaristi Kudus ini, kami mendoakan hamba-Mu, almarhum Hendrikus Adam, dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Semasa hidupnya di dunia ini, mereka diterangi dan dikuatkan dengan sakramen Ekaristi ini. Semoga mereka sekarang menikmati terang yang kekal dalam persekutuan para kudus. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ada kunjungan atau dari keluarga yang mewakili dipersilakan. Baik, dari keluarga, teman-teman almarhum yang ingin menyampaikan, kami persilakan. Hadir Katarino, Bacaranan Pasarga, Wasiat Kadibata. Harus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Perkenankan kami, saya Nicholas Sabin, pada kesempatan ini mewakili keluarga. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Romo, itu Romo Donatus Indra Lubis yang malam ini sudah mempersembahkan misa untuk peringatan arwah bagi saudara kita Hendrikus Adam ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang pada malam ini sudah hadir bersama-sama dalam arwah ini. Sebelumnya kami mau menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua dan juga siapa saja yang terlibat pada saat almarhum Hendrikus Adam meninggal, karena pada saat itu kami, saya sendiri, kemudian juga dari perkumpulan Ikatan Keluarga Besar Benua Hayat, mungkin tidak ada yang hadir pada saat itu. Kami sendiri pada saat itu lagi sedang berduka, dan informasi mengenai meninggalnya saudara kita Hendrikus Adam ini benar pada saat kami masih di pemakaman dan memakamkan orang tua kami. Oleh karena itu, sekali lagi pada malam ini saya
atas nama keluarga, lalu juga atas nama perkumpulan Ikatan Keluarga Besar Benwanahaya yang ada di Pontianak ini menyampaikan permohonan maaf kepada siapa saja yang pada saat itu hadir dan terlibat untuk merawat almarhum ketika berada di rumah maupun di rumah duka sampai mengantarkan beliau ke istilah kami yang terakhir. Beliau ini memang seperti yang sudah diketahui sudah lama sakit, dan perjumpaan saya dengan beliau ini terakhir ketika paman kami yang berada di Liongkong meninggal kurang lebih 2 bulan yang lalu. Kebetulan beliau ini sama-sama dengan saya satu mobil dari Pontianak untuk melayat paman kami yang meninggal pada saat itu. Beliau memang banyak cerita tentang sakit yang dialaminya, sampai bagaimana dia berusaha untuk mengobati dirinya, ya, baik secara medis maupun pengobatan alternatif. Ya. Lalu beliau juga banyak cerita tentang bagaimana dia bersama dengan teman-teman di Walhi sampai yang terakhir dia dipercaya sebagai direktur, dan dia sadar ketika itu juga ya harapan teman-teman di Walhi ya, mungkin supaya mengurangi aktivitasnya, ya, sehingga dia tidak banyak keluar. Tapi seperti tadi Romo sudah singgung, beliau ini luar biasa, ya, tokoh, ya, orang yang sangat sederhana tapi sangat peduli, ya. Peduli juga kepada keluarga, ya, keluarga, lalu juga ya, dengan profesinya, ya, yang menekuni ya, dunia di sosial, ya. Dan banyak ketika beliau mengalami masalah lalu sering juga datang pada kami dan seterusnya. Ya. Mungkin juga Bapak Ibu ketika dia dirawat bisa melihat bagaimana penderitaan. Nah, pada kesempatan ini ya, saya atas nama keluarga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Walhi, ya. Karena memang ya teman-teman Walhi lah yang cukup banyak berkorban mendampingi beliau ya ketika setiap kali mengalami sakit dan bahkan informasi pernah sakit di mana beliau saat melaksanakan tugasnya. Ya. Kami ya terus terang dari keluarga ya tidak bisa membalas kebaikan yang dilakukan oleh teman-teman di Wadi ya, teman-teman saudara kita Menteri Kesehatan ini, ya, sehingga ya, kami tahu sampai pada pemakaman teman-teman di Wadi juga sudah hadir, ya, sungguh luar biasa. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi terkait dengan itu. Lalu kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih kepada lingkungan Sisilia, ya, Sisilia yang juga ya, sudah membantu sedikit banyak ya keluarga ketika merawat jenazah almarhum ini, ya. Kami tahu itu, dan sebelumnya juga memang ya sudah ya juga ikut ya, sering berdoa di rumah ini, ya. Sekali lagi terima kasih. Lalu terima kasih dari Bapak Ibu mungkin yang hari ini sakit, ya, yang hari ini juga hadir, yang ikut juga merawat beliau, ya. Ya, mudah-mudahan ya kita semua ya berharap ya, dengan doa-doa kita pada malam hari ini dan juga upaya-upaya yang sudah kita lakukan dapat ya,
membantu kelancaran berpulangnya saudara kita Hendrikus Adam ini. Semoga amal baik yang tadi sudah kita dengarkan bisa menjadi jaminan bagi beliau untuk memperoleh pengampunan dosa di surga. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan untuk kita semua. Sekali lagi kami bersama keluarga dan atas nama perkumpulan KBN mengucapkan terima kasih kepada kita semua dan selamat malam bagi kita semua. Adil Katarino, Keturunan Minta Saruga, Sengat Kak Jumata. Harus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk teman-teman dari aktivis untuk pihak keluarga, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dari ya, dan teman-teman aktivis ini kita kami sama wali masih merasa kehilangan karena memang almarhum ini adalah figur yang tadi Pastor katakan dia almarhum ini adalah juang yang setia sampai akhir. Perlu saya jelaskan sedikit Pastor dan Bapak Ibu sekalian, wali ini organisasi besar dan dia adalah kumpulan dari organisasi-organisasi yang bekerja di banyak tempat. Jadi yang hadir di sini wali dan organisasi-organisasi anggota wali. Teman-teman ini sama seperti almarhum selalu berjuang untuk kaum bapak. Dan almarhum Adam telah membuktikan kepada kita semua keteguhan hatinya sampai akhir. Kami sebagai saudara, sebagai rekan kerja berterima kasih kepada banyak pihak karena dukungan dari banyak pihak itu sehingga proses dari mulai sakit kemudian meninggal dan dimakamkan di seluruh keluarga Bang Kevin tadi yang memang pada saat itu sedang berduka juga atau bantuan banyak pihak untuk prosesi ini. Bapak Ibu sekalian, kira-kira 1 bulan yang lalu kami pun datang ke saya di Pekan 8 pulang saya dari itu. Kami banyak berdiskusi di rumah dan waktu itu almarhum bercerita tentang bagaimana membangun anak-anak muda dari kampung untuk bisa dididik, untuk bisa peka terhadap itu. Karena bagaimana lingkungan adalah segalanya. Lingkungan yang baik, sumber daya alam yang baik akan menghadirkan kader-kader yang baik, akan menghadirkan generasi muda. Kalau lingkungan kita rusak, sumber daya alam kita rusak, maka generasi muda kita tidak menjadi generasi yang baik. Dan berpulangnya Adam ini meninggalkan niat yang baik juga untuk kita bisa mencetak kader-kader muda anak-anak kita supaya bisa menjadi orang yang berkah. Kata saya sama teman-teman wali memberikan hormat tinggi-tingginya untuk kita yang ada di sini dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, atas
doa, dan tak lupa juga kami mengucapkan jika selama dalam persetujuan masyarakat di sini rekan kami ada kesalahan ya. Pada kesempatan ini juga kami dari lingkungan Santa Cecilia menyampaikan bela sungkawa turut berduka cita untuk berpulangnya saudara kami, kawan kami, Bapak Emeritus Adam. Semoga diterima Bapak di surga dan keluarga dan sahabat teman-teman yang ditinggalkan diberi ketabahan. Terima kasih untuk pastor yang sudah memimpin misa ini, kepada rekan-rekan aktivis, dan juga ada dari perwakilan Lazarus yang hadir, dan juga kawan-kawan dari lingkungan Cecilia yang telah hadir untuk misa pada malam hari ini. Terima kasih. Kita mohon berkat Tuhan untuk misa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dengan demikian Quran Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Untuk penutup nomor 90, kita nyanyikan nomor 1 dan 3. 90. Tuhan berikannya 1, 2, 3. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang, bahagia wafat, beri pengampunan segala dosanya, karena murah hatimu Allah. Kami menantikan saat itu, maut akan lenyap, diganti hidup. Semoga kami kelak memandang wajah-Mu di